Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang kita akan kuliah online materi aminah. Sudah pada tahu kan apa itu aminah? Yap, aminah adalah senyawa organik dengan gugus fungsi N atau nitrogen. Terus apa bedanya ya aminah dengan amidah? Aminah dan amidah sangat berbeda walaupun memiliki nama yang mirip. Pada aminah, N terikat pada gugus alkil. Sedangkan pada amida, N terikat pada gugus karbonil. Senyawa aminah tersebar luas dalam berbagai organisme hidup. Salah satu contoh senyawa aminah yang paling kita kenal adalah protein dan asam nukleat. Selain itu, contoh lainnya ada trimetilamina yang banyak terdapat dalam ikan, sehingga memiliki bau yang khas, bau amis ikan. Kemudian contoh lain ada nikotin yang banyak terdapat dalam tumbuhan tembakau, juga kokain yang banyak dalam tumbuhan koka. Kemudian aplikasi lainnya, senyawa aminah juga banyak terdapat dalam insektisida dan obat-obatan. Sebelum kita pelajari tata nama aminah, mari kita lihat dulu bagaimana cara aminah diklasifikasikan. Seperti yang kita ketahui, nitrogen adalah unsur dengan elektron valensi 5. Biasanya untuk mencapai oktet, N akan berikatan dengan 3 unsur atau molekul lain dan menyisakan 1 Pb. Pada dasarnya, aminah adalah turunan dari amoniak atau NH3, di mana H di sini bisa diganti oleh suatu alkil atau suatu aril. Sehingga cara pengklasifikasian aminah dilihat dari jumlah substituen yang terikat pada atom nitrogennya. Jadi di sini aminah diklasifikasikan menjadi 3, yaitu primer apabila jumlah substituen pada atom N yang 1, sekunder apabila 2, dan tersier apabila 3. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah aturan pengklasifikasikan aminah sangat berbeda dengan alkohol dan alkil halidah. Mengapa? Karena untuk alkohol dan alkil halidah, unsur oksigen pada alkohol maupun halogen itu mengikat pasti dengan satu karbon saja, yang biasa kita kenal dengan nama karbon alfa. Nah, untuk pengklasifikasikan alkohol dengan alkil halidah ini, biasanya hanya dilihat dari C yang terikat pada C alfanya, bukan C yang terikat langsung oleh O-nya, berbeda dengan aminah. Nah, sebagai contoh, tetbutilamina di sini kita lihat N-nya mengikat hanya 1 karbon. Nah, dan sisanya adalah 2 hidrogen, sehingga kita klasifikasikan sebagai aminah primer. Sedangkan tetbutil alkohol, kita lihat C alfanya mengikat 3 C lain, sehingga disebut sebagai alkohol tersier. Selain ada aminah primer, sekunder, dan tersier, juga ada yang namanya garam amonium, yaitu suatu N dengan 4 ikatan dan tidak memiliki PEB lagi, sehingga N-nya bermuatan positif. Garam amonium ini dibedakan menjadi 2, ada garam amonium kuartener, artinya keempat tangan N itu berikatan dengan gugus alkil. Sedangkan garam amonium dari aminah tersier ini sebenarnya berasal dari aminah tersier, ya, yang berikatan dengan suatu asam, ya, yang berikatan dengan suatu asam sehingga dia akan mengambil H-nya. Nah, sehingga nanti akan menjadi garam amonium dari aminah tersier. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tata nama aminah. Aminah memiliki 3 cara penamaan. Pertama, nama umum, yaitu alkil aminah. Artinya, R yang terikat oleh aminah dianggap sebagai cabang atau substituen, jadi disebut duluan. Kemudian, yang kedua, nama yupak, yaitu aminoalkana. Ini kebalikan dari nama umum, di mana alkilnya itu menjadi induk, jadi berubah nama menjadi alkana dan disebut belakangan, dan aminanya menjadi cabang, itu sehingga berubah nama menjadi amino, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nama chemical abstrak atau CA. Ini mudahnya adalah nama yupak yang dibalik.
gitu. Tadinya amino alkana dibalik menjadi alkanamina gitu. Jadi O-nya diganti jadi A. Kita akan lihat contoh pada struktur berikut. Kira-kira senyawa ini termasuk dalam klasifikasi amina primer, sekunder, atau tersier ya? Yap, ini adalah amina primer. Karena N-nya hanya mengikat satu karbon dan sisanya adalah 2 hidrogen. Kemudian nama umum, kita lihat R-nya adalah butil. Gitu. Tetapi harus kita beri nomor butilnya. Karena aminanya ada kemungkinan di posisi 1 atau 2. Nah, kemudian untuk penomoran sama seperti alkana, usahakan aminanya mendapat nomor terkecil. Jadi kita nomorin dari kiri ya. Sehingga nama umumnya adalah 2 butil amina. Gitu. Untuk nama yupak ya, kita lihat induknya adalah butana ya. Jadi pasti dia di belakang dan aminonya ada di posisi nomor 2. Jadi namanya adalah 2 amino butana. Nah, untuk nama CA tinggal kita balik dari nama yupak ya. Jadi butana dulu baru amina ya, tapi nomor selalu di depan. Jadi 2 butanamina. Oke, untuk lebih paham lagi, sekarang kita akan lihat contoh beberapa penamaan amina. Kita mulai dari yang simpel dulu dan dari nama umum ya. Tadi tahu nama umumnya adalah alkil amina. Nah, untuk struktur 1 terlihat alkilnya adalah etil, sehingga nama umumnya menjadi etil amina. Untuk struktur 2, ini adalah rumus mampat. Jadi kalau dijabarkan akan menjadi seperti ini. N mengikat 2 etil. Nah, jika N mengikat substituen yang sama, maka kita bisa menggunakan awalan Yunani di, tri, dan sebagainya. Sehingga namanya menjadi dietilamina. amina. Nah, sehingga untuk struktur 3 juga sama, namanya akan menjadi trietilamina. Kemudian untuk struktur 4 terlihat bahwa alkilnya adalah propil, namun amina di sini bisa ada kemungkinan posisi di nomor 1 atau 2 dari propil tersebut, sehingga harus diberi nomor di depannya, menjadi 1 propil amina. Dan untuk struktur 5 menjadi 2 propil amina. Oke, sekarang kita beralih ke nama yupak. Tadi nama yupak adalah amino alkana. Nah, untuk struktur 1 berarti nama yupaknya menjadi amino etana. Nah, untuk struktur 2, kita tahu tadi N-nya mengikat 2 etil, artinya salah satu kita jadikan sebagai induk, jadi pasti belakangnya etana dulu. Nah, etil yang satunya lagi itu menjadi cabang barengan dengan amina, sehingga namanya menjadi etil amino etana. Nah, sehingga yang struktur ketiga pun juga sama, cabangnya adalah dietil amino. Nah, sehingga nama yupaknya dietil amino etana. Kemudian untuk struktur 4, ini kita seperti penamaan alkana biasa ya, aminonya kita nomorin, ada di nomor 1, berarti namanya menjadi 1 amino propana. Dan struktur 5 menjadi 2 amino propana. Oke, untuk nama CA tadi sudah saya sampaikan, mudahnya tinggal kita balik dari nama yupak. Contohnya untuk struktur 1 ya, tinggal kita balik etana duluan, kemudian baru amino, tapi O-nya ganti jadi A. Jadi nama CA-nya adalah etanamina. Kemudian untuk struktur 2, nah ini yang kita balik adalah induknya. Ya, jadi secara umum induknya itu adalah etanamina. Nah, etil ya yang terikat sama N itu tetap di depan dan diberi awalan N ya. Itu menunjukkan bahwa etilnya terikat pada nitrogen, bukan pada induknya gitu. Nah, sehingga secara keseluruhan namanya N-etil etanamina. Nah, begitupun untuk yang struktur 3 ya, yang terikat oleh nitrogennya itu ada 2 etil, jadi namanya N,N dietil etanamina. Nah, untuk struktur 4 juga sama, ini tinggal kita balik saja propanamina itu, tapi seperti yang contoh sebelumnya, angka tetap di awal, jadi 1 propanamina. Dan struktur 5 juga sama, jadi 2 propanamina. Kemudian bagaimana jika atom N-nya mengikat lebih dari satu jenis gugus alkil? Nah, ini ada aturannya ya. Untuk nama umum, pengurutan alkil mana yang disebut duluan itu sesuai abjad dalam bahasa Inggris. Namun jika R-nya ada yang sama ya, dia tidak bisa menjadi rantai induk, artinya tidak bisa kita sebut belakangan
ya. Jadi kita harus sebut duluan ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian aturan ketiga untuk yupak atau CA-nya itu yang menjadi induk ya, artinya yang disebut belakangan adalah gugus R yang lebih panjang. Oke, kita lihat contoh struktur 6. Di sini kita lihat alkilnya ada dua, yaitu etil dan metil. Jadi sesuai abjad ya, yang kita sebut adalah etil duluan. Sehingga nama umumnya menjadi etil metil amina. Nah, untuk struktur 7, kita lihat di sini jenis alkilnya ada dua, metil dan sikloheksil. Nah, kalau secara abjad Inggris yang lebih disebut duluan seharusnya sikloheksil ya, karena kan awalannya C, cyclo ya. Namun karena metilnya di sini ada sama ya, ada dua metil seperti aturan nomor 2 tadi ya, bahwa tidak bisa menjadi rantai induk, jadi metilnya disebut duluan. Sehingga nama umumnya menjadi dimetil sikloheksil amina. Kemudian untuk nama yupak dari struktur 6 kita lihat R yang lebih panjang adalah etil ya, sehingga menjadi induk dan namanya berubah menjadi etana. Dan cabangnya adalah amina yang mengikat metil. Nah, sehingga secara keseluruhan namanya menjadi metil amino etana. Untuk struktur 7 juga sama, kita cari R terpanjang dulu yaitu sikloheksana, dan cabangnya adalah amina yang mengikat dua metil, sehingga keseluruhan namanya dimetil aminosikloheksana. Lalu untuk nama CA sama seperti sebelumnya, tinggal kita balik dari nama yupak ya, yaitu etanamina. Nah, tapi untuk alkil yang terikat sama amina tetap ada di awal dan diberi simbol N. Nah, jadi nama CA-nya N-metil etanamina. Begitupun untuk struktur 7, dibalik ini jadi sikloheksanamina, depannya dikasih NN dimetil. Jadi nama CA-nya NN dimetil sikloheksanamina. Sekarang kita akan lihat contoh yang lebih kompleks ya, seperti struktur 8. Di sini mengikat 3 jenis substituen, yaitu etil, metil, dan propil. Nah, jadi tinggal diurutkan saja sesuai abjad Inggris, namun untuk yang propil jangan lupa diberi nomor ya, sehingga nama umumnya menjadi etil metil 1 propil amina. Untuk struktur 9 hanya ada 2 jenis, yaitu metil dan pentil ya, dan juga pentilnya jangan lupa diberi nomor juga, jadi namanya metil 2 pentil amina. Nah, untuk struktur 10 alkilnya sebenarnya hanya ada satu ya, yaitu siklobutil, tapi aminanya yang 2, jadi namanya adalah siklobutil diamina. Nah, tapi jangan lupa diberi nomor. Kenapa? Karena kemungkinan amina ada di berbagai posisi gitu. Kemudian juga karena ini adalah sikloalkana, jadi dia punya isomer geometri ya. Terlihat di situ NH2-nya posisinya sama-sama tebal, jadi cis ya. Jadi nama umumnya adalah cis 1,3 siklobutil diamina. Kemudian untuk nama yupak dari struktur 8, kita lihat di sini yang paling panjang adalah propana. Jadi pasti itu menjadi induk dan posisinya di paling belakang gitu. Dan sisanya pasti menjadi cabang gitu. Dan untuk cabang diurutkan sesuai abjad Inggris, jadi etil dulu, baru metil dan amino. Nah, jangan lupa kasih nomor ya cabangnya, yaitu di posisi 1. Sehingga secara keseluruhan nama yupaknya menjadi 1 etil metil amino propana. Untuk struktur 9 juga sama ya, yang lebih panjang itu adalah pentana dan cabang ada di posisi 2 ya, yaitu 2 metil amino pentana. Kemudian untuk struktur 10 induknya adalah siklobutana ya, si aminonya ada di posisi 1 dan 3 dan posisi cis, jadi namanya cis 1,3 di amino siklobutana. Untuk nama CA sama seperti tadi ya, induknya kita balik yaitu menjadi propanamina. Tapi bedanya di sini alkil yang mengikat N-nya karena berbeda tidak bisa kita satukan menjadi N, N. Tidak bisa, tapi harus kita uraikan ya, dan diurut abjad Inggris menjadi N-etil, N-metil. Nah, baru nama induknya 1 propanamina.
Nah, begitupun untuk struktur 9 ya. Induknya adalah pentanamina ya, kemudian cabangnya ada di posisi 2, jadi kasih nomor 2. Kemudian yaitu cabangnya adalah N-metil gitu. Nah, untuk struktur 10 juga sama, induknya adalah siklobuttanadiamina ya. Dan cis 1,3-nya tetap ada di awal. Bagaimana jika terdapat gugus fungsi lain di struktur tersebut selain amina? Nah, kalau seperti itu hanya terdapat nama yupak. Artinya amina bertindak sebagai cabang ya. Sebagai contoh pada struktur 11 kita lihat induknya ini adalah asam butanoat dan penomoran pasti dari si karboksilatnya. Sehingga amina dapat posisi nomor 3. Jadi namanya adalah asam 3-aminobutanoat. Nah, begitupun untuk struktur 12 ya. Kita lihat induknya di sini adalah pentanon. Nah, untuk penomoran ya bisa dari kiri atau kanan kalau dilihat dari induk. Nah, tapi kita pilih dari kiri karena paling dekat dengan si aminonya. Sehingga namanya menjadi 1-amino-3-pentanon. Kemudian untuk struktur 13 kita lihat di sini induknya adalah etanol ya. Dan penomoran pasti diutamakan dari yang dekat dengan induk, jadi pasti dari kanan. Kemudian cabangnya adalah metil amino ya, sehingga namanya menjadi 2-metil-aminoetanol. Selanjutnya adalah penamaan amina aromatik. Untuk amina aromatik, penamaan hanya ada 2, yaitu nama yupak dan nama Ca. Untuk nama yupak ini sebenarnya seperti penamaan benzena pada umumnya, di mana benzena dan NH2 disebut sebagai anilina, dan posisi substituen ya disebut sebagai orto, meta, atau para, jika substituennya hanya ada 2. Kemudian untuk nama Ca, benzena dan NH2 disebut sebagai benzenamina. Sebagai contoh, untuk struktur yang atas, kita tahu sebelah kanan tadi adalah anilina, kemudian Br berada pada posisi para, sehingga nama yupaknya menjadi para-bromoanilina. Sedangkan untuk yang bawah, metil berada pada posisi meta, namun anilinanya di sini terlihat N-nya masih mengikat metil, sehingga namanya menjadi metametil N-metil anilina. Atau N-metilnya bisa kita pindahkan ke depan menjadi N-metil metatoluidina. Kenapa toluidina? Karena gabungan dari toluena dan anilina. Kemudian untuk nama Ca-nya, bagian atas sebelah kanannya adalah benzenamina. Kemudian posisi 1 pastinya dari si NH2-nya, sehingga bromo berada pada posisi 4. Jadi nama Ca-nya adalah 4-bromobenzenamina. Sedangkan untuk yang bawah, sama seperti tadi, N-metil ada di depan, kemudian metil yang sebagai substituen benzenanya ada di posisi 3. Jadi namanya N-metil 3-metil benzenamina.